Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama, jangan mempersulit hal yang mudah. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan catat di buku kalian. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama dengan penuh semangat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang intensitas bunyi. Nah, kalau kita misalkan sedang sedang berbicara, misalkan Pak Guru sedang berbicara di depan kelas, itu kan terdengar sampai telinga kalian. Jadi, itu intensitasnya berapa? Nah, itu tentang intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi itu adalah energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satuan ruas setiap detiknya. Nah, karena misalkan Pak Guru ngomong dari depan kedengeran, dari belakang kedengeran, dari samping kanan, kiri itu kedengeran. Nah, berarti bentuk gelombang bunyi itu seperti lingkaran. Nah, karena seperti lingkaran, nah itu gelombang bunyi itu dirumuskan I sama dengan P per A. P itu dayanya per luasnya. Nah, luasnya ini berarti luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu kan di matematika rumusnya 4pi kali R kuadrat. Nah, jadi bisa I sama dengan P per A, bisa I sama dengan P per 4pi per kali R kuadrat. Tergantung nanti soalnya seperti apa. Nah, kalau kita turunkan lagi, misalkan P1 sama dengan P2. Nah, daya 1 sama dengan daya 2. Nah, kalau yang ditanyakan P berarti kan I dikali A. Berarti I1 kali A1 sama dengan I2 kali A2. Nah, berarti A-nya itu tadi 4BR1 kuadrat sama dengan, nah, itu ada I2 kali 4BR2 kuadrat. Nah, 4P dengan 4P itu kan sama. Yang diwarnai kuning itu berarti kan bisa dicoret. Nah, kalau pun di sini dicoret, maka jadi rumusnya I1 kali R1 kuadrat sama dengan I2 kali R2 kuadrat. Nah, atau I1 per I2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Ingat, dikuadratkan. Nah, ini contoh misal dengan I itu intensitas bunyi watt per meter kuadrat, P itu daya sumber bunyi watt atau joule sekon, A itu luas permukaan yang ditembus gelombang bunyi meter persegi. Nah, R itu adalah jarak dari sumber bunyi. Nah, itu intensitas bunyi. Ini contoh soal tentang intensitas bunyi. Nah, di situ ada gambar, ada A dan B. A itu mendengarkan suara. Nah, dari sumber suara itu dengan jarak 2 meter. Nah, B dengan jarak dari A ke B itu 3 meter. Nah, berapakah perbandingan antara intensitas A dengan intensitas B? Nah, mari kita hitung bersama-sama. Nah, maka IA per IB sama dengan RB per RA kuadrat sesuai dengan rumus intensitas bunyi tadi. Nah, maka kalau kita masukkan, nah, RB dan RA. Nah, RB itu bukan 3 meter ya. Nah, RB itu hitungannya dari sumber bunyi sampai B. Jadi bukan dari A ke B. Nah, jadi 2 dari sumber bunyi ke A itu kan 2 meter. Nah, dari A ke B itu 3 meter. Berarti kalau mau mencari RB, nah, jarak dari sumber bunyi ke B itu ya berarti 2 ditambah 3. Nah, berarti 5 itu ya. Nah, terus RA-nya itu 2 meter. Maka 5 kuadrat itu 25, 2 kuadrat itu 4. Berarti perbandingannya IA dengan IB itu adalah 25 per 4. Nah, itu contoh soal tentang intensitas bunyi. Kalau tadi membahas tentang intensitas bunyi, nah sekarang taraf intensitas bunyi. Nah, taraf intensitas bunyi, nah itu kalau misalkan Pak Guru menerangkan di depan kelas, nah itu yang mendengarkan di depan dengan yang mendengarkan di belakang itu pasti taraf intensitasnya berbeda. Nah, itu namanya taraf intensitas bunyi. Itu perbandingan antara logaritma intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Nah, sudah pakai logaritma.
di matematika kalian sudah belajar logaritma. Nah, taraf intensitas bunyi itu dirumuskan TI sama dengan 10 log itu adalah logaritma ya. 10 log I per I0. Nah, dengan TI itu adalah taraf intensitas bunyi, satuannya desibel. I itu intensitas bunyi, satuannya watt per meter kuadrat. I0 itu sama dengan intensitas ambang, itu nilainya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, misalkan contoh, ketika intensitas bunyinya 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat, nah berapakah taraf intensitas bunyinya? Nah, kita masukkan nilainya, TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, maka 10 log, tadi I-nya 10 pangkat min 8, I0-nya 10 pangkat min 12. Nah, maka TI sama dengan 10 pangkat min 12 naik ke atas jadi positif. Nah, positif 12 dengan min 8, itu maka sisanya masih tinggal 4. Berarti 10 log 10 pangkat 4. Nah, dengan aturan log, itu kalau pangkat 4, nah itu kan bisa digeser ke kanan. Di depan angka 10. Nah, dikalikan dengan 10. Nah, terus log 10 itu kan nilainya 1. Berarti 10 kali 4 desibel sama dengan 40 desibel. Itu cara mengerjakan taraf intensitas bunyi dengan menggunakan logaritma. Lanjut, sekarang taraf intensitas bunyi untuk berbagai bunyi. Nah, jadi bunyinya itu, sumber bunyinya itu lebih dari satu. Misalkan kalau kalian di pasar itu kan banyak orang ngomong, itu kan berbagai sumber bunyi. Nah, misalkan kalau kalian berkendara macet, semuanya membunyikan klaksonnya, itu kan berarti sumber bunyinya tidak hanya cuma satu. Nah, itu taraf intensitas bunyi untuk berbagai sumber. Nah, taraf intensitas bunyi untuk berbagai sumber itu TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N. Dengan TI2 itu sama dengan taraf intensitas bunyi untuk satu buah sumber bunyi, satuannya desibel. Nah, dengan TI1 itu taraf intensitas untuk N buah sumber bunyi, satuannya desibel. Dengan N itu adalah jumlah sumber bunyi. Nah, misalkan di situ ada contoh TI1-nya, taraf intensitasnya, TI-nya itu 10 desibel. Nah, dengan N-nya itu misalkan suara 1000 mobil. Nah, berapakah TI2-nya, taraf intensitas 2-nya? Nah, maka TI2 sama dengan 20 log 10 pangkat 3. 1000 itu kan ada 10 pangkat 3. Nah, karena 10 pangkat 3, maka pangkat 3-nya pindah ke angka 10, berarti 3 kali 10 log 10 itu sama dengan 1. Maka TI2 sama dengan 20 plus 30. Maka hasilnya TI2 sama dengan 50 desibel. Itu contoh untuk taraf intensitas bunyi untuk berbagai sumber. Setelah tadi membahas taraf intensitas bunyi untuk berbagai sumber bunyi, nah kali ini taraf intensitas bunyi untuk jarak yang berbeda. Nah, jadi jaraknya berbeda-beda. Misalkan ketika Pak Guru ngomong di kelas, nah itu yang mendengarkan ada yang di depan, ada yang di belakang. Itu kan jaraknya berbeda-beda. Nah, itu taraf intensitas bunyi untuk jarak yang berbeda. Nah, itu TI2 sama dengan TI1 plus 20 log R1 plus per R2 kuadrat. Nah, maka TI2 sama dengan TI1 min 20 log. Nah, itu kalau plus itu R1-nya yang di atas, tapi kalau min R2-nya yang di atas. Ya, intinya sama saja. Kalau plus R1-nya di atas, kalau min R2-nya di atas. Jadi min 20 log R2 per R1 kuadrat. Nah, misalkan contoh, jika diketahui jarak R1-nya itu 3 meter, taraf intensitas satunya 80 desibel. Nah, berapakah ketika R2-nya 30 meter, taraf intensitas TI2-nya itu berapa? Nah, maka dengan rumus tadi, TI2 sama dengan 80 plus 20 log 3 per 30. Nah, 3 per 30 itu kan 0,1. 0,1 10 pangkat min 1. Nah, maka 80 plus 20 log 10 pangkat min 1. Nah, pangkat min 1-nya pindah ke 20. Jadi 20 kali pangkat min 1, jadi hasilnya
min kan, berarti TI2 sama dengan 80 min 20 sama dengan 60 desibel. Itu untuk taraf intensitas bunyi untuk jarak yang berbeda. Nah, untuk intensitas bunyi dicukupkan sampai sekian dulu. Silahkan catat di buku kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.